Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus, ya kan? Atau jangan kerja kau hanya berkoar terus, diajak debat tak mau, memalukan. Kali ini saya menunjukkan video ini khusus kepada Joshua Tewu, ya. Judulnya saya buat Joshua Tewu tukang tipu kau, ya kan? Itu saya petik dari dia. Dia mengatakan kau di situ adalah sang debatas Rudi Yohanes, ya kan? Dia mengatakan hal itu kepada saya, dan untuk itu kita tonton dulu apa ucapan dia ya, dan nanti kita lihat apakah saya tukang tipu atau dia yang tukang tipu. Ya. Ini video dia buat tadi malam, ya. Ketika dia ada kunjungan dari Murtadin, maka dia tetap membahas Tritunggal itu, dan dalam kalimat dia mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak ada terdapat di dalam kitab suci. Memang betul, tidak ada tertulis secara letterlet, tersirat dan tersurat, kan itu yang kita kalau bicara Bible ini kan. Mungkin dia menjadi kadrun ketika untuk membahas doktrinnya semua harus tersurat. Maka saya bilang maunya dia bertemu sama saya berdebat agar saya tunjukkan mana yang tersirat, mana yang tersurat, ya, kawan-kawan. Nah, sebelum saya memulai ke sana, saya putarkan dulu videonya Joshua Tewu ini agar kalian paham apa yang dia bicarakannya. Saya putarkan dulu. Nah, dia itu tidak berdasar, artinya kosong itu. Dan yang tidak suci. Apa yang dimaksud dengan ajaran yang tidak suci? Tidak berdasarkan kebenaran. Tidak berdasarkan kebenaran. Atau tidak berasal dari firman Tuhan. Jadi teologi yang tidak berdasar firman Tuhan, tidak ada dasarnya di Alkitab itu tidak suci. Nah, kalian ingat, ucapan Joshua Tewu ini persis kayak ucapan ahli Taurat dan Farisi. Ketika Yesus mengabarkan Injil Kerajaan Sorga, apa yang diucapkan Yesus tidak ada tertulis. Kan demikian. Maka Joshua Tewu yang Farisi dan Taurat ini mengatakan itu tidak ada tertulis. Maka andai kata Joshua Tewu hidup di zaman Yesus, maka Joshua Tewu lah orang yang paling pertama menggugat Yesus. Karena ucapan Yesus itu banyak tidak ada tertulis. Itulah sebabnya orang ahli Taurat menentang dia dan mengatakan, di mana ayat berapa itu Yesus yang kau ucapkan? Kan demikian ya. Dia tidak paham hal itu si Joshua Tewu. Maka dia minta hal harus tertulis. Maka lama-lama siapapun kalian lawan orang Kristen akan menjadi kadrun ketika kita bicara kitab suci. Kemarin si Samuel juga ada saya tanya demikian, harus tertulis. Dan anehnya mereka ini, yang tertulis itu harus seperti itu, tidak bisa dirubah-rubah. Karena kalimatnya jelas. Makanya saya berharap si tolol Joshua Tewu mau berdiskusi, berdebat sama saya. Tujuannya apa? Biar dia puas. Jangan dia merasa pintar sendiri di channelnya, terus ngomong ini, ngemeng itu, ngemeng ini, ngemeng itu, ya kan? Ya, bertemu dengan saya, dia sendiri membilang, kita harus duduk manis, duduk bersama, katanya membicarakan ini di channelnya Paul Zhang. Sampai sekarang, dia juga yang mengingkari, buat apa saya duduk bersama mereka? Kan, kau yang mengucap, kau yang menjilat, kau yang mengucap, kau yang menarik. Ya Joshua Tewu, harapan saya, Joshua Tewu ya maulah. Ahli Taurat saja mau berdebat dengan Yesus. Ya, kau posisikan diri kau ahli Taurat saja. Ahli Taurat kan harus yang tertulis. Maka mereka melempari Yesus. Karena yang diucapkan Yesus tidak ada tertulis. Ya kan? Dia mengarang-arang sendiri nih, kata mereka kan. Oke, saya lanjutkan lagi ya apa yang dibilang Joshua Tewu ini dengan gagahnya, dengan suara tegas dan lugas ya. Hal yang tidak suci. Ya. Dan ini akhirnya apa? Menghasilkan apa? Pertentangan. Pertentangan itu perdebatan, adu argumentasi. Nah, sama seperti ketika Yesus di Bait Allah. Yang terjadi apa? Tanya jawab. Maka ada pro dan kontra. Ketika Yesus juga mengabarkan Injil Kerajaan Sorga, ahli Farisi dan ahli Taurat juga tak terima. Ya kan? Maka yang terjadi adalah perdebatan dan pertentangan.
Jadi Yosua Tewi ini kalau dalam cerita ini saya posisikan sebagai ahli Taurat atau orang Farisi, ya kan? Dia meminta harus ada tertulis, tidak boleh ada pertentangan. Sementara ketika Yesus datang, pertentangan itu makin banyak, ya. Jadi ini yang tidak dipahami Joshua Tewu, maka dia harus kembali ke nol untuk berbicara tentang kitab suci ini. Ya, kita lanjutkan lagi ya kawan-kawan ya. Yang berasal dari apa? Yang disebut pengetahuan, knowledge. Makanya kan bangga sekali si Deking Ganas bicara, itu orang yang tidak punya knowledge, ya, tidak punya pengetahuan. Ya. Jadi maksudnya si Joshua Tewu ini saya heran. Apakah kita bisa bicara kitab suci tanpa pengetahuan? Ketika dia menjabarkan itu kan pengetahuan. Bingung saya, ya kan? Pengetahuan yang bagaimana yang disangkal oleh Joshua Tewu, saya nggak tahu. Maksud dia mau bicara kitab suci pakai pantat. Nggak bisa dong. Harus pakai pengetahuan. Kepala, isi kepala ya. Kalau kita tidak pakai pengetahuan, maka kita akan menjadi seperti ini loh. Bisa tersesat. Coba kita baca ayat ini ya. Saya syukur ditunjukkan si Samuel bala-bala bili-bili bolo-bolo kemarin. Nah ini. Nah, ini tanpa pengetahuan membacanya. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Waduh, siapalah perempuan yang dimaksud ini ya? Ini tanpa pengetahuan. Ya kan? Dia suaminya Tuhan. Hebat sekali. Ini kan hanya yang tertulis saja. Ya kan? Tuhan semesta alam. Kawin sama perempuan itu. Siapakah perempuan yang berbahagia itu? Inilah Joshua Tewu, bala-bala bili-bili bolo-bolo. Ternyata sudah boleh banyak bala-bala bili-bili bolo-bolo ya. Bukan hanya Sinandar. Jadi maksudnya si Joshua Tewu, kita nggak boleh membaca ini pakai pengetahuan. Yang ada adalah yang tersurat. Ini sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan. Menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Bahwa ada seorang wanita, ya kan? Suami dia Bapa di sorga, Allah SWT, bukan Allah SWT, sorry, Bapa di sorga, ya kan? Bapa di sorga, atau inilah agak rancu ya kalau Allah saya bilang nanti itu Tuhan lah kita bilangnya, meskipun di dalam sini dikatakan orang Kristen juga mengatakan Allah, tapi kita bilang Tuhan lah ya. Jadi Joshua Tewu, kau pakai pantat menerjemahkan ini baru cocok, kan demikian. Kalau pakai pengetahuan tidak seperti itu Joshua Tewu ya. Jadi masuk si Joshua Tewu untuk melihat Alkitab nggak perlu pakai pengetahuan. Kalau pakai pengetahuan nanti pro kontra, banyak pertentangan. Jadi yang seperti ini dia bilang sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Berarti Bapa di sorga akan menikahi seorang wanita dan wanita itu memiliki anak. Nama yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel yang disebut Allah seluruh bumi kata dia kan. Ya. Allah itu memiliki anak. Jadi tanpa pengetahuan kata Joshua Tewu maka yang terjadi letter lead. Bahwa benarlah tuduhan dunia. Bahwa Yesus dikatakan anak Allah artinya Allah beristrikan manusia. Sehingga lahirlah Yesus. Inilah otak tololnya Joshua Tewu. Saya bilang tolol. Kenapa? Yeremia 4 ayat 22 mengatakan sungguh bodoh umatku ini anak-anak tolol. Ya kan? Keinginan Joshua Tewu, kau jangan menggunakan akalmu, pikiranmu, knowledge-mu, pengetahuanmu untuk berbicara firman Tuhan ini. Cukup kau lihat apa yang tertulis, itulah yang harus kita imani. Bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Artinya Allah memiliki istri dan istrinya itu adalah Maria dan anaknya adalah Yesus. Kan demikian. Itu kalau tidak pakai knowledge. Sesuai yang diinginkan oleh Joshua Tewu, bala-bala bili-bili bolo-bolo. Semoga dia mendengar video saya ini. Kan demikian. Maka saya tantang sekali lagi. Joshua Tewu, beranilah kau berdebat sama aku. Percaya. Kucabei bibir kau, kucabei. Biar kau sedikit ngerem keangkuhanmu. Ya kan? Seolah-olah kau paling benar. Kami tidak, kalau saya nggak tahu Deking Ganas, Grafia Velo dan lain-lain. Saya tidak permasalahkan kau bilang kitab Tritunggal nggak ada, oneness segala macam silakan. Tetapi jangan sekali-sekali mentertawakan isi Bible. Saya nggak suka. Tetapi yang mau saya katakan sini kepadamu Joshua Tewu, bebas kau mau melakukan apa aja itu hakmu. Bahkan kau jadi saksi Jehovah pun tidak mengaku Yesus Tuhan, saya tidak melarang. Yang saya larang di sini adalah
Yang saya bentengi di sini adalah iman saudara-saudara saya seiman. Agar mereka tidak terjebak dalam ucapan halusmu, ya kan? Agar mereka tidak terjebak dalam ucapanmu, tidak boleh pakai pengetahuan, tetapi pakai pantat. Kalau pakai kepala, maka yang lahir adalah pengetahuan. Kalau pakai pantat, itu tidak ada pengetahuan dari pantat. Jadi keinginan Joshua Tewu, kalian itu baca kitab suci pakai pantat seperti dia, pakai pantat, ya. Maka keinginan Joshua Tewu ketika menerjemahkan ayat ini, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan, ya engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang keinginan Joshua Tewu dengan pantatnya, dia ingin mengatakan bahwa Yesus itu adalah lahir daripada Bapa di sorga, menikah dengan Maria, mengangkat Maria menjadi istrinya, maka lahirlah Yesus. Itu kan? Tetapi kalau orang berakal akan mencoba membandingkan contoh anak bangsa. Siapa bapaknya? Si bangsa. Siapa ibunya? Si bangsa. Atau bagaimana? Apakah harus langsung karena itu jadi anak biologis? Kan tidak. Kalau orang berakal, tidak harus selalu anak itu merujuk kepada hubungan biologis. Tetapi karena pakai pantat, Joshua Tewu mengatakan ya harus pakai hubungan biologis. Tidak boleh diterjemahkan loh. Kan itu kata Joshua Tewu. Ya kawan-kawan ya. Maka saya bilang berhati-hatilah terhadap orang ini. Kita lanjutkan dulu apalagi yang disebutkan Mr. Joshua Tewu ini ya. Semoga dia sadar terhadap apa ucapannya. Tapi nanti dia juga agak bimbang juga mengenai Tritunggal ini. Saya tetap menggunakan itu katanya. Dia tidak tahu. Contoh ya, ketika orang berkata Soekarno-Hatta, orang bilang Dwi Tunggal. Ada nggak tertulis itu Dwi Tunggal? Nggak ada. Tetapi itu namanya di dalam dunia ini Dwi Tunggal. Dan demikian. Paham ya? Maksudnya tidak harus tertulis Soekarno-Hatta adalah Dwi Tunggal di dalam teks proklamasi, nggak harus. Tetapi orang mengatakan itu dengan istilah yang sekarang namanya Dwi Tunggal. Misalnya gitu kan dengan berbagai terjemahan bahasa Indonesia ya. Jadi tidak harus ada tertulis. Tetapi tidak apa-apa. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Semoga Joshua Tewu mendengar ini dan dia mau berdebat lah. Apa sih susahnya? Takut sekali berdebat. Masa dokter nggak berani berdebat? Dokter abal-abal lah itu. Ayo lanjut ya. Semua mereka begini. Padahal kita bilang, ya ini pertentangan-pertentangan berdasarkan dari pengetahuan, knowledge itu penuh dengan asumsi dan penafsiran seperti yang dilakukan oleh MYM, Deking Gadas, siapa lagi Gracia Pelo, apalagi Rudy Yohanes sama sekali nggak ada dasarnya. Aduh. Nah, lihat dia mulai menyebut nama orang sakti, sang debaters ya. Ya puji Tuhan lah, setiap nama saya selalu disebut. Sekarang dia bilang ada pertentangan ya di apanya Gracia Pelo dan kawan-kawannya. Nah ini tolong disampaikan kepada Joshua Tewu. Joshua Tewu, coba gunakan pantatmu. Apalah maksud ayat 5 ini bilang ya. Kalau dia menafsir, wah kau menafsir, itu penafsir, pertentangan bilang. Kan demikian. Biar tidak ada pertentangan bahwa sebab yang menjadi suamimu ialah dia. Bahwa ada seorang wanita yang dinikahi oleh Bapa di sorga atau Tuhan ya. Bilang sama si Joshua Tewu, sampaikan. Semoga pantat dia lebih cerdas dari isi kepalanya. Kan demikian. Kan itu kawan-kawannya. Semoga dia mendengar ini dan memang saya harus berkata demikian tujuannya apa? Agar dia sadar dan mau berdebat dengan saya daripada dia ngomong-ngomong sendiri kan mubazir kawan. Apalah salahnya dia hubungi saya atau mungkin saya menghubungi. Oke. Nanti malam saya live, saya telepon dia. Semoga diangkat biar saya ajak dia berdebat ya kawan. Tidak masalah, berdebat itu bukan permusuhan kawan. Kita kan berdebat itu untuk uji emisi kalau kata orang-orang itu ya. Kalau saya apa yang kamu dalilkan harus kamu buktikan. Buktian saja nggak masalah. Santai saja kawan-kawannya. Kenapa harus takut berdebat? Ya kita lanjutkan lagi ya. Ini apa dia bilang. Asumsi semua. Ini orang yang paling bebal yang saya pernah. Nah kita ulang dikit ya. Dia bilang orang paling bebal. Hal yang tidak suci, ya. Dan ini akhirnya apa? Menghasilkan apa? Pertentangan. Pertentangan itu perdebatan, adu argumentasi yang berasal dari apa?
yang disebut pengetahuan, knowledge. Makanya kan bangga sekali. Nah, ingat ya, yang dia bilang itu akibat apa? Pertentangan yang diakibatkan oleh pengetahuan. Maka dari itu, sampaikan kepada dia ayat ini, biar jangan ada terjadi pertentangan. Dia tidak boleh melihat ayat ini secara knowledge, tapi secara pantat, ya kan? Ya, atau secara tertulis lah kita bilangnya, daripada kita ejek-ejek dia dan tidak enak. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Apakah Joshua Teu setuju? Tanyakannya bahwa Yesus itu ibunya Maria dan bapaknya adalah Bapa di sorga. Artinya Bapa di sorga menghamili Maria dan lahirlah Yesus. Tanyakan dulu sama Joshua Teu ya. Kalau dia bilang, oh enggak begitu, berarti dia sudah menggunakan yang namanya knowledge. Bukan pantat lagi. Dari pantat sudah naik ke kepala ya. Biar dia paham. Dan pastikan tidak ada pertentangan. Kan demikian dari ucapannya. Kalau biar tidak ada pertentangan, memang harus seperti apa yang tertulis. Wah, harus seperti itu memang iya. Kalau katanya iya, baru kuantungi jengkol ya. Dan biarlah dia diketawai oleh dunia ini. Ya kan? Sekarang kita lanjutkan lagi video itu ya kawan-kawan. Ini serunya kawan. Dia mulai menyinggung nama saya ya. Nama saya apakah boleh disinggung? Bisa, saya senang sekali kok. Ya, lanjut. Tapi nggak salah juga dong saya membahaskan karena ada nama saya sebut. Kali si Deking Ganas bicara, itu orang yang tidak punya knowledge, ya, tidak punya pengetahuan apa semua mereka begini. Padahal kita bilang, ya ini pertentangan-pertentangan berdasarkan dari pengetahuan knowledge itu penuh dengan asumsi dan penafsiran seperti yang dilakukan oleh MYM, Deking Gadas, siapa lagi Gracia Pelo, apalagi Rudy Yohanes sama sekali nggak ada dasarnya. Aduh, asumsi semua Pak. Ini orang yang paling bebal yang saya pernah temui, sombong, sok tahu nggak bisa dikasih tahu, lalu sok pinter. Nah, lihatlah, dia omongannya besar. Orang yang paling bebal yang pernah saya temui dia. Saya belum pernah temui saya. Sudah dibilangi, sok tahu. Dia aja nggak pernah bilangi sesuatu sama aku. Makanya ku ajak dia berdebat, biar dia pernah membilangi sesuatu sama aku. Artinya ucapan dia itu isinya nol. Tak ada yang benar satupun. Ya, kita ulas lagi, nggak percaya kalian? Kita lihat dulu apa dia bilang ya. Seolah-olah dia sudah pernah berbicara sama aku dan aku paling bebal, kata dia. Nah ini, ya, dengar. Kosong itu. Dan yang tidak suci. Apa yang dimaksud dengan ajaran yang tidak suci? Tidak berdasarkan kebenaran. Tidak berdasarkan kebenaran. Atau tidak enggak ada siapa lagi Gracia Pelo, apalagi Rudy Yohanes sama sekali nggak ada dasarnya. Aduh, asumsi semua Pak. Ini orang yang paling bebal yang saya pernah temui, sombong, sok tahu nggak bisa dikasih tahu. Sombong, sok tahu, tidak bisa dikasih tahu. Kapan dia ngasih tahu saya? Saya meminta dia berdebat agar dia pernah mengasih tahu saya. Kan demikian kawan-kawannya. Kalau saya bilang tolol, dia memang tolol aku. Kalimatnya saja dia nggak ngerti apa yang diucapkan. Bahwa dia pernah mengasih tahu saya. Kapan dikasih tahunya? Saya nggak pernah tuh dikasih tahunya. Kalau dia mau tidak secara knowledge, secara tertulis, hurufiah, berarti dia pernah berbicara kepada saya. Seumur-umur saya tidak pernah berbicara kepada dia mengenai hal ini. Saya ajak dia bicara, nggak mau. Lantas di mana knowledge apa yang dikatakan dia? Dia ini memang orangnya standar ganda ya. Nggak jelas. Ya kawan-kawannya. Nah, kita lanjutkan lagi apa kata dia. Lalu sok pinter, tukang tipu. Nah, karena dia menuduh saya tukang tipu. Tuti, tukang tipu. Sekelas seorang pendeta brengsek seperti Joshua Teu ini, brengsek itu jangan kalian salah makian. Artinya tak teratur ya. Ya kan? Dia bilang saya tukang tipu. Apa yang pernah saya tipu terhadap dia? Oke, sekarang kita lanjutkan. Apa yang pernah saya tipu ya? Mungkin ada ya. Dia suka potong pelintir bahasa saya, dia bangun rekayasa, bangun branding yang aduh, jahat-jahat, saya juga bingung. Dia tadi katanya tukang tipu. Dia potong ucapan saya, dia branding. Ucapan yang mana saya potong tidak sesuai kenyataan? Ya Joshua Teu, kemarin kan kau yang mengatakan sendiri
bahwa kau tidak dipecat tapi mengundurkan diri. Setelah itu kau jelaskan. Saya memberi 2 tawaran. Kalau setuju dengan masukan saya tetap bertahan. Kalau tidak, saya keluar. Itu namanya bukan dipecat Joshua Tewu. Otak kau yang mampet. Kau bilang orang penipu. Apa yang saya tipu terhadapmu? Kalau mengundurkan diri itu Joshua Tewu, kau ajari kau ya. Gak apa-apa lah, doktermu kan tidak jelas. DBS itu dari mana ya? Kayak nama bank itu ya. DBS dari Australia katanya. Tahian tanda itu ya. Nah, diambil. Udah. Ini saya Pak mengundurkan diri dari GBI. Tidak pakai embel-embel. Selesai. Pulang. Setelah tanya jawab, taruh, pulang. Paham ya? Itu mengundurkan diri. Tetapi kalau dibilangnya, ini Pak surat pembelaan saya. Kalau GBI mau mengikuti apa yang saya katakan, saya tetap bertahan. Atau menerima masukan saya tetap bertahan. Kalau tidak mau, saya lebih baik mengundurkan diri. Apakah itu sudah mengundurkan diri? Belum. Karena kalau diterima usulan dia kan tidak jadi pergi. Tapi karena usulan dia tidak diterima, artinya apa? Dipecat. Joshua Tewu tidak pernah mengundurkan diri dari GBI, tetapi dipecat, ya kan? Secara de jure dia dipecat, bukan mengundurkan diri. Secara de facto juga demikian. Faktanya apa? Kau bawa ini, Pak, saya mengundurkan diri. Oke. Diterima atau tidak, tidak ada istilah. Karena dia mengundurkan diri, pergi dia pulang setelah membela diri. Tapi kalau dibilangnya, saya kasih 2 saran. Kalau saran saya ini diterima, saya akan tetap di GBI. Kalau saran saya tidak diterima, saya lebih baik mengundurkan diri. Apakah dia sudah mengundurkan diri? Karena kebiasaan Joshua Tewu berpikir pakai pantat, dia bilang itu sudah mengundurkan diri. Tapi kalau orang pintar, cerdas, yang menggunakan knowledge, itu belum mengundurkan diri. Karena kalau dibilang GBI, oke, saya terima. Apakah dia mengundurkan diri jadi? Kan tidak. Belum, baru mau akan itu kawannya. Nah, datang GBI. Dibuatlah surat. Sesuai permintaan saudara, bahwa kami tidak sanggup memenuhi, misalnya ya, ini misalnya lah, memenuhi tuntutan saudara bahwa kami harus menerima apa yang saudara berikan. Maka dengan ini kami menolak dan memecat saudara. Kan itu yang jadi kawan. Karena ditolak, dipecatlah jadinya. Karena Anda tidak sepaham lagi dengan kami. Kan demikian. Bukan mengundurkan diri. Lantas dibilang saya penipu. Penipu di mana saya? Dia sendiri yang mengucapkan itu di Paul Zhang. Kan dia mengucapkan. Perlu diklarifikasi, saya bukan dipecat kata dia. Tapi saya mengundurkan diri. Dan dalam pengunduran diri itu, saya kasih 2 alternatif. Mana ada alternatif mengundurkan diri? Karena dia harus menunggu pertimbangan mereka. Kalau diterima, mengundurkan diri namanya kan tidak. Kalau tidak diterima, baru dia mengundurkan diri. Kan demikian. Faktanya adalah GBI memecat dia. Selesai. Kan demikian. Karena dia harus menunggu jawaban dulu kan. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi kalau tuduhan dia saya penipu, nggak ada itu. Nggak pernah saya tipu dia. Apalah dia yang saya tipu. Atau dia katakan saya mau menipu masyarakat, juga tidak pernah. Ucapan dia kan ada, saya buat kemarin. Bukan dipotong itu utuh. Rangkaiannya kan lurus. Tidak dipotong di situ saja. Kalau saya pertanyakan, siapa yang dulu jadi pendeta, dia atau istrinya, itu wajar. Bukan menipu namanya. Kan demikian. Kalau yang pertama menjadi pendeta istrinya, saya bilang kan saya beli masukan juga. Kalau istri yang pertama menjadi pendeta, bagus. Artinya betul apa yang diucapkan Joshua Tewu. Tapi kalau dia duluan menjadi pendeta, maka dia menjadikan istrinya lagi pendeta, itu sudah jelas. Untuk membangun kerajaan pribadi dengan berlindung di balik kerajaan Tuhan. Siapa tahu salah satu dari mereka cabut, mangkat, atau innalillahi atau kembali kepada Bapa di sorga. Kerajaan itu diteruskan oleh yang lain. Itulah sebabnya kalau kalian lihat ada sebuah gereja, suami istri pendeta, itu sudah jelas ujungnya kemana. Atau anaknya lagi jadi pendeta. Ujungnya adalah agar kerajaan itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Maka meninggal rajanya, ada permaisurinya. Kalau sudah ada putra mahkota, ya putra mahkota naik. Itu fakta. Jangan kau bilang aku menipu Joshua Tewu. Ya kan?
Kalau kau mengikuti firman Tuhan yang kau bilang harus tertulis, tidak boleh menyimpang, istrimu tidak bisa menjadi pendeta. Ini teguran untuk Joshua Tewu. Istrimu tidak bisa menjadi pendeta. Katakan kepada dia. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan. Paham ya Joshua Tewu? Ini, biar ku buka ayatnya. Biar dia paham bahwa dia katakan harus secara yang tertulis. Ya ikutilah ini Joshua Tewu. Hari ini saya minta kau penuhi ucapanmu. Harus tertulis. Tidak boleh tafsir-tafsir. Ya Joshua Tewu, hentikan istrimu menjadi pendeta. Firman Tuhan mengatakan, bukan saya. Ya Joshua Tewu ya. Sabar dulu kawan-kawannya, saya cari ya. Ini dia. Ini nih. 1 Korintus 11. Biar Joshua Tewu paham. Berarti selama ini dia jelas kawan-kawannya menggunakan pantatnya untuk bicara firman Tuhan. Tidak menggunakan knowledge. Nah sekarang saya paksa dia untuk memenuhi ucapan dia. Tidak boleh tafsir. Harus seperti yang tertulis. Mulai hari ini ajukan pengunduran diri istrimu ke GBI. Ya. Nah ini. Ini saya bagikan dulu ya kawan-kawannya. Saya dikatai penipu. Mana pernah saya nipu? Saya harus berdasarkan data, fakta. Tidak boleh kita mengarang-arang. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. 1 Korintus 11. Aku harus memuji kamu dalam segala sesuatu, kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, Joshua Tewu. Nah, kira-kira gitu ya. Yaitu kepala dari tiap-tiap lelaki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Bapa. Nah, ini biar tokoh Joshua Tewu. Ini setelah Yesus naik ke surga. Kepala Kristus adalah Bapa lagi Joshua Tewu. Jadi kalau kau bilang satu, nggak mungkin Joshua Tewu ya. Kalau Yesus itu semuanya, tentu nggak ada lagi kepala Yesus. Sudahlah Joshua Tewu, kau banyak gunakan pantat. Jadi begitulah jadinya. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak tertudung menghina kepalanya. Kau cek istrimu ya di gereja itu apakah dia bertudung apa tidak. Kalau tidak bertudung dia menghina. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau melindungi kepalanya maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan. Bahwa rambutnya yang digunting atau dicukur maka harus dia menudungi. Ya. Sebab laki-laki tidak perlu melindungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepada bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung, ya. Tetapi jika ada orang yang membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Ingat ya, Joshua Tewu, tidak ada kebiasaan demikian kalau kau membantah ini. Dalam peraturan-peraturan berikut aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan antara kamu dan hal sedikit baik percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata. Nah, ini untuk nasihat bagi kita semua ya. Supaya nanti siapakah yang di antara kamu yang tahan uji. Memang harus ada perpecahan. Jadi makanya saya bilang saya nggak mau peduli mau justru jadi saksi Jehovah, mau jadi apa, silakan. Tetapi jangan ketawai firman Tuhan. Jangan suka mentawai firman Tuhan. Apabila kamu berkumpul, bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap orang makan dahulu makanannya sendiri sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah menghina jemaat Allah memalukan orang-orang yang tidak punya apa-apa? Apakah yang kutanggung kepadamu menguji kamu? Dalam hal ini aku tidak menguji ya. Tunggu, udah itu ya. Ini sudah masuk dalam perjamuannya. Oke.
Sekarang saya ambil ayat yang perempuan sebaiknya di rumah saja. Bentar ya. Ini masih 19 ya. Nah ini 1 Korintus 14 ayat 35 ya. 1 Korintus 14. Pasti nanti dia bilang, konteks ayat itu tidak berbicara demikian. Ya, kau bilang harus tertulis. Nah, tertulisnya begitu. 14 ayat 35. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Kawan-kawan, istrinya menjadi seorang pendeta, kata dia. Tidak sopan dia berbicara dalam pertemuan jemaat. Berarti seumur hidup istrinya tidak sopan yang dilakukannya itu. Ya kan? Kalau bicara secara hurufiah. Kan dia bilang, tidak boleh ditafsir ini, nanti multitafsir jadi banyak pertentangan. Ya udah, secara hurufiah. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Maka kita harus tanyakan dulu kepada Joshua Tewu ya. Maksudnya, kenapa istrimu menjadi pendeta? Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Gak sopan istrinya kawan. Bertemu dia dalam pertemuan jemaat. Ya kawan-kawan ya? Ibadah itu kan pertemuan jemaat. Ya. Mana lagi ya? Nah ini, ayat 4. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Orang-orang kudus ya. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk bicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Ingat loh Joshua Tewu. Langsung hari ini buat surat. Pengunduran diri istrimu. Karena firman Tuhan secara letterlet mengatakan dia tidak bisa berbicara di depan jemaat. Tidak sopan. Masa tidak sopan harus dibudayakan ya? Tolong pahami. Kau yang meminta secara letterlet, bukan saya ya. Itu sudah tertulis, jangan ditafsir lagi. Kan itu kamu bilang. Kalau kamu tafsir nanti, maka terjadi pertentangan. Ya sudah, kita nggak usah menafsir ya. Apa yang ada, itulah kita lakukan. Oke Joshua Tewu, saya tidak membawa-bawa. Nanti kamu bilang, kok istri saya dibawa-bawa? Tidak. Saya membawakan firman Tuhan, dan sesuai pengetahuanmu, itu fakta. Kamu katakan kemarin istrimu adalah seorang gembala, GBI. Maka sesuai firman Tuhan ini, sebaiknya istrimu itu di rumah. Tidak sopan, kata firman Tuhan. Tidak sopan dia itu. Berbicara dia di depan. Wah begini, nggak sopan. Di rumah saja ya. Di rumah duduk manis. Itulah sebabnya di Katolik, perempuan itu tidak pernah di dalam jemaat berbicara. Itu kan laki-laki semua. Pastornya kan laki-laki. Tidak ada pastor perempuan. Ya kawan-kawan ya. Terkadang saya berpikir, itulah ajaran bapak-bapak gereja. Dia bilang, untuk apa ajaran bapak-bapak gereja? Untuk apa bapak? Bapak kita hanya satu yang di surga. Ya bapakmu enggak, bapakmu berarti kan selama di dunia dia bilang bapak sama bapaknya kan. Dia bilang hanya yang di surga. Betul yang di surga. Tetapi selagi di dunia pun kita ada bapak. Bapak gereja pun di dunia kan. Ini ajaran ini adalah, Paulus itu kan bapak gereja juga. Tidak kerja parti gereja. Gereja itu adalah kumpulan manusianya. Bukan maksud dia bapak gereja itu adalah bapak organisasi gereja. Mungkin itu yang dipikirkan Joshua Tewu, sehingga untuk apa kita dengan bapak gereja? Jemaat itulah gereja. Petrus mendirikan jemaatnya. Rasul Paulus, ini ucapan Rasul Paulus loh, ucapan bapak gereja loh ini. Bukan ucapan seorang pemabuk. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Perempuan-perempuan harus berdiam di dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Ingat, perempuan tidak bisa berbicara. Maka mulai besok dan seterusnya, sesuai apa yang diizinkan Joshua Tewu harus letterlet. Tidak usah ditafsir-tafsir ini. Ajukan pengunduran diri istrinya karena firman Tuhan ini mengatakan tidak bisa berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi seorang perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Maka Joshua Tewu akan membela diri menggunakan knowledge. Oh, ayat itu tidak berbicara tentang itu. Pasti begitu. Ayat itu berbicara tentang ini. Lihat konteksnya, begini begono. Mulai dia menggunakan standar ganda. Yang tadi dia memaksa kita untuk berpikir dengan pantat, sekarang dia sudah mulai mengatakan knowledge dibutuhkan.
Kan demikian. Percaya saya itu. Gak percaya kalian sampaikan kepada dia, suruh menulis surat pengunduran diri istrinya hari ini juga. Karena firman Tuhan mengatakan tidak sopan istrinya itu. Jadi selama ini jemaat diam diri mendengar dia khotbah, dia tidak sopan. Berbicara dia di dalam jemaat, tidak sopan itu. Sesuatu yang tidak sopan jangan dibudayakan. Suruh turun. Tutup bilang. Harus laki-laki. Kan demikian. Secara letter-let. Tetapi kalau dia bilang, oh kita bisa menggunakan knowledge, pikiran. Oh baru bagus. Artinya betul bahwa istrimu bisa berkhotbah. Karena kau punya pembelaan tafsir mengenai ayat ini. Kan demikian. Karena tafsirlah makanya istrinya bisa berkhotbah di depan. Dan bisa menjadi gembala. Tetapi kalau letter-let tidak bisa. Jadi jangan dibilang saya pembohong, pembual. Tidak ada itu. Saya nggak pernah membohongi si Joshua Tewu. Yang saya bilang ini semua sesuai firman Tuhan. Tetapi saya menggunakan kaidah-kaidah penerjemahan di dalam Bible. Knowledge diperlukan. Bahkan hukum matematika pun diperlukan. Hukum substitusi. Diperlukan itu kawan. Pada mulanya adalah firman. Bahwa Yesus adalah Yesus sama dengan firman Allah yang menjadi manusia. Kan disubstitusikan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka disubstitusikan aku itu siapa? Yesus. Maka Yesus itu siapa? Firman Allah. Akulah. Firman Allah lah jalan kebenaran dan hidup. Itu menggunakan knowledge, bukan pantat. Kalau pantat, tidak begitu. Kan demikian. Maka Simsalabim sering mengatakan, ya Yesus seperti satpam katanya. Kan kita kalau menemui bos harus melalui dia. Nah ini kawan. Berbahaya ya. Tolong ya. Langsung ini ditindaklanjuti Pak Joshua Tewu. Ya, karena istrimu nggak sopan loh. Berbicara dia di tengah-tengah jemaat, ini tolong langsung diajukan pengunduran diri sekarang juga ya. Nggak usah ditafsir, nanti nggak bagus kamu bilang kan, itu adalah teologi-teologi atau ilmu-ilmu apalah ya. Nggak usah tafsir, langsung aja letter-let, itu dibilang ya itulah. Oke, kita lanjutkan lagi ya kawan-kawannya. Ah ini. Murtadin ini teriak stres, saya puyeng Pak. Judulnya pun lucu ya. Murtadin itu yang stres, kenapa orang dia disalah-salahkan ya? Tunggu ini saya mundurkan dikit ya. Ini. Nah, kita ulang lagi. Karena dia suka potong pelintir bahasa saya, dia bangun rekayasa, bangun branding yang aduh, jahat-jahat, saya juga bingung. Nah, saya dibilang membangun rekayasa, ya kan? Rekayasa apa yang saya bangun? Saya bingung ini sekarang. Saya tidak pernah merekayasa sesuatu. Itu semua saya ambil dari ucapan dia. Setelah itu saya dibilang jahat. Jahat ini apa ya? Terjemahannya di dalam Alkitab, banyak ayat mengenai kata jahat ya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Wih, artinya kalau kalian buat pencarian di Perjanjian Baru, kalimat jahat yang pertama itu berbahagia orang yang dikatakan jahat. Iya kan? Difitnah kan? Nah, berbahagia, aku berbahagia. Baru kalimat kedua baru nggak enaknya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, berarti ada yang jahat kan? Kalau tadi fitnah, sekarang memang ada berasal dari si jahat. Nah, si jahat itu ya kayak Joshua Tewu ini tidak mengatakan Tritunggal, tidak mengatakan ini katanya Tuhan itu satu, tapi di satu sisi saya menggunakan Bapa, Anak dan Roh Kudus katanya. Ya suka-suka dia lah itu abu-abu ya. Ya. Banyak lagi apa definisi jahat itu ya. Jahat itu ternyata sesuatu yang apa ya? Enggak baik di dalam Alkitab ya. Ya, ini ya. Kalian cari sendirilah ucapan dia itu bahwa saya adalah jahat katanya kan. Kita lanjutkan lagi. Lihatin orang-orang ini katanya melayani Tuhan, membela kebenaran. Tapi aduh, ngeri sekali. Nah, ini coba asumsi penafsiran. Ya. Kalau bicara perdebatan berdasarkan pengetahuan. Nah, ingat ya diulang-ulang dia tidak boleh bicara berdasarkan pengetahuan, maka itu asumsi. Jadi sampaikan kalian dulu kawan-kawan, Pak Joshua Tewu tolong dibaca ini 1 Korintus 14 bilangnya ayat 34 dan 35. Karena kata Bapak Joshua Tewu tidak bisa diterjemahkan atau digunakan menggunakan knowledge, harus yang tertulis. Yang tertulis Pak Joshua Tewu dikatakan bahwa istri Bapak tidak sopan.
Kalau tidak sopan ngapain di depan-depan itu, bilangnya. Sampaikanlah. Kawan-kawan, itu saja yang mau saya sampaikan pagi hari ini, karena saya tidak mau berpanjang-panjang, karena itu aja yang menyangkut nama saya disebut-sebut ya. Tidak apa-apa. Untung nggak seperti lagu itu. Di dalam doa ibuku ada namaku disebut. Nah, nanti saya nyanyikan dia kena strike lagi. Dan kepada Pak Joshua Tewu saya tidak dendam. Saya hanya mengungkapkan kalimat ini karena memang Bapak yang meminta. Tidak boleh menggunakan knowledge, pikiran, pengetahuan. Saya nggak tahu lagi dengan apa kita berbicara firman Tuhan. Yang saya ketahui ada satu lagi yakni pantat. Nggak boleh pakai kepala kan. Knowledge itu kan semua di kepala. Jadi bagian lain pakai tangan bisa, pakai kaki bisa. Tapi ada satu lagi yang suhunya ini sama, yakni pantat. Makanya saya katakan pantat ya Pak, karena Bapak melarang kita menggunakan keisi kepala atau knowledge. Jadi jangan sakit hati Pak. Dan saya tidak pernah menuduh Bapak secara kejahatan, pidana, apa namanya, penipu lah, orang jahat lah, nggak pernah. Saya hanya mengatakan bahwa bahkan kalau saya bilang sesat pun coba ya rekaman saya diulang-ulang, kayaknya nggak pernah saya bilang dia sesat. Kecuali waktu dia ketawa-ketawa dengan tanpa ragi. Ya karena saya jengkel, ayat kitab suci kok diketawa-ketawai. Sementara dia penganut kitab suci itu. Ya. Tapi selepasnya itu saya bilang keliru. Maka saya ajak dia untuk duduk, kita sama-sama berbicara mengenai apa yang Bapak dalilkan. Kalau saya katakan tolol dan bodoh, itu karena ada ayatnya Pak. Nanti Bapak bisa membuktikan saya penipu dan saya jahat ya. Itu hak Bapak membuktikannya. Saya pun bisa membuktikan Bapak tolol dan bodoh. Dan kemarin kan sudah saya buktikan. Bapak bilang seolah-olah Bapak sudah pernah bicara sama saya, ternyata belum. Nah ini. Yeremia 4 ayat 22 ya. Dikatakan begini. Nah ini. Ayat yang suka juga kok ini. Sungguh bodoh umatku itu. Katanya itu menunjuk Joshua Tewu. Kalau aku baca, aku sungguh bodoh aku ya. Ini sungguh bodoh umatku itu, kata Tuhan kan. Mereka tidak mengenal aku, dia tidak mengenal Tuhan yang dia sembah. Dia bingung apakah Tritunggal, Oneness, atau monoteisme, atau triteisme, atau apa lah itu ya. Mereka adalah anak-anak tolol. Nah, mereka ini termasuklah di situ Joshua Tewu, Samuel Siahaan, pokoknya yang itulah semua. Dibilang di sini, Risuli Lubis masuk sini juga ya. Mereka adalah anak-anak tolol yang tidak mempunyai pengertian. Nah, di sini ada kata pengertian. Artinya tidak pakai pantat ya. Sementara Joshua Tewu tadi mengharap pakai pantat, tidak usah pakai kepala. Kalau pakai kepala ada namanya pengertian. Ada namanya knowledge yang tadi ya. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Nah, dia bilangnya aku jahat, ya kan? Ternyata dia yang berbuat jahat kata Tuhan. Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu, ya. Ini. Ya kawan-kawannya. Dan ini bisa saya buktikan. Di mana letak ketololannya? Kemarin sudah saya buktikan. Dia bilang saya bebal. Saya belum pernah bicara sama saya. Dibilangnya saya bebal. Dia nggak ngerti apa definisi. Dibilangnya saya sudah pernah beberapa kali saya katakan kepadanya kayak. Sementara dia tidak pernah mengatakan apa-apa kepadaku. Ya kan kawan-kawan? Jadi kalau keberatan dia silakan dia buktikan. Aku udah kubuktikan bahwa aku tidak penipu kan? Tidak penipu, tidak jahat. Saya hanya membuktikan apa ucapan dia. Oke kawan-kawan, jangan ini jadikan sebuah, wah orang ini sudah ribut. Tidak. Santai kawan. Ibaratnya kami berbalas pantun lainnya. Tidak ada kata-kata yang kasar, tidak ada. Karena kan dia bilang tidak boleh menggunakan kepala, isi kepala, knowledge, atau pemikiran. Berarti menggunakan pantat bisa kan? Atau udahlah tangan lah saya bilang, menggunakan tangan. Tidak pakai kepala, pakai tangan. Kalau pakai tangan berantam. Jadi kalau pakai pantat ya goyang dangdut. Ya, kan asik kan? Oke kawan-kawan, sampaikan kepada beliau apa yang saya sampaikan ini agar beliau bisa mengambil tindakan langsung sesuai yang dia bilang tidak boleh ditafsir 1 Korintus 14 itu ya kawan ya. Biar cepat dia langsung putuskan dan eksekusi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sang Dewa.